Selamat datang di Foodcast episode 2 bersama Laki Adnan dan Halo. Kedai Pecel Alif 15. Kok kedap? Emang iya namanya? Bener. Oh, namanya Alif 15. Oh iya benar Iya, ini kesukaan lu kan? Kesukaan gua. Di sini Sebenarnya apa? bukan kesukaan gua. Nah, tapi kesukaan orang-orang yang main di Maradona katanya enak banget gara-gara jambu. Jambu boleh. suka banget. Jambu suka banget. Kita Tapi coba. emang enak. Apa favoritnya di sini? Favorit gua lele. Cuman rekomendasi gua lo harus cobain kulitnya. Kulitnya emang enak. Kulitnya. Banyak orang yang makan di sini cuma makan kulit pakai nasi. Masa? Beneran nggak? Gua nggak pakai nasi ya. Kan gua dia Kenapa? Bareng aja nggak sih nasinya? bagi dua. Bagi dua, bagi dua. Udah, boleh, Nasi boleh. bagi dua. Boleh. Aku mau. Ini ada ayam bakar gak sih? Nggak ada di goreng semua. Goreng semua ya udah. Semua. Lu udah dapet paha? Gua Saya lele. Masa Oh, lu lele? paha lele? Lu lele? Sumpah, Oh, yaudah. lele gua. Saya dada ayam. Dadanya habis. Dadanya habis. Oh, tinggal paha. Ya udah deh paha. Kalian banyakin gak sih? Iya, ini kita berapa nih? Kulitnya 4 lah. Lo mau cobain sekalian ininya nggak biar sekalian? Apa? Kulit aja deh. Kulit. Lu mau kulit sama tempe? Ya udah. Tempe perlu tempe. Tempe tahu. Tempe tahu. Tahu, benar. Tempe tahu. Oh, ini udah digoreng lele. Ya, buat yang belum tahu ini lokasinya ada di mana, Bu? Di rumahnya Laki Adnan. Jangan. Seberang Pondok Baru. Sebelah Pondok Baru. Oh, sebelah Pondok Baru tuh. Nih Gang Pondok Baru. Oh, deketnya Vape Store. Iya, dekat inian Vape Store, benar. Gue liat. Gue pernah beli vape di situ, orang kan tahu gue, Sen. Coba abang lelenya. Ini masih hidup nih? Enggak dong, udah Masih? mati. Oh, udah mati ya? Udah Oh, mati. kirain Ada gila-gilanya masa Iya. lelenya bernapas dengan bumbu. Siapa tahu. Iya. Tapi pernah nggak, Bu? Pernah punya kayak pengalaman bisnis nggak, Bu? Kayak misalkan lelenya tiba-tiba berenang. Di ibunya udah make sure. Iya. Bentar, ibunya udah make sure, Oh, iya. ikannya mati. Ya kan nanya. Tapi ada gurame nggak, Bu? Gurame atau cuma lele aja? Adanya nila ya? Doang. Nila ada. Nila. Nila ada. Nila ada. Jadi ada apa aja, Bu? Ada. Ayam. Sebentar, ini copot deh. Bebek. Ada bebek. Ada bebek, Bu. Biasanya ada. Tapi lagi nggak ada? Sama nggak ada. Bu, kolnya boleh digoreng nggak, Bu? Katanya. Ada kol nggak? Udah pesen gua kol goreng. Kol goreng udah. Udah pesen. Oh, ini nasinya nih. Nasinya nasi uduk, Bu. Tinggal nasi biasa. Ya. Udah nggak apa-apa. Apa-apa. Sebiasa nggak apa-apa. Oh, ini sambelnya di sini, dimasak. Dimasak ya? Dimasak setengah. Setengah. Jadi Enak. kita langsung saja kita bawa makannya ke meja makanannya. Meja. Let's go. Let's go. Nah, ini dia makanan sudah di meja. Yeay, Ini ada kol makanannya. goreng, Meja. ada pecel lele, Pecel lele, pecel ayam. pecel ayam punya gua. Ya, lu Sama ayam. ini kulit. Ini jagoan gua. Yang mana? Kulit jagoan gua. Lo harus cobain Sama kulitnya. segokil itu rasanya. Segokil itu. Ini segokil itu. Asli gua Sebenarnya ngomong. yang bikin enak tuh sambelnya ya. Ya, sambelnya bikin enak. Nih kita sharing ya. Jadi nasi Ya, kita nasi satu Nasi bagi dua. Satu bagi dua. Ini udah cuma makan, guys. setengah Udah makan, doang, guys. Ya, ke kamera. Nih. Nah. Kita mau coba mana dulu nih? Barengan. Kita coba kulitnya dulu dah. Barengan. Ayo. Pakai nasi enggak? Udah gua enggak. Wah, kurang garing nih. Garing ini? Tuh. Gua Gua keras. kurang garing. Nah, Cheers. let's go. Nah. Oh, ya. Tau nggak ini apa? Jadi kenapa sambal enak? Anjing enak. Karena pakai kacang. Oh, bisa jadi. Enggak, rasanya ada kacangnya. Apa ada kacangnya nih? Ngerasain. Antara kacang kalau nggak kemiri. Nah, itu doang. Emang apa enak? Nah, approve. Kata-kata jambu katanya di sini enak banget katanya. Approve. Oh, udah. Nah, cabul kan belum nyobain nih. Gue makannya dikit karena nanti kan sahur lagi. Ya sama. Gue coba makan dikit gua. Tapi emang ini langganan lu. Ini sebenarnya gue jarang kesini karena kan deket rumah gue, jadi Oh. mungkin gue jadi kayak bias gitu, kayak bosan gitu. Oh. Tapi orang-orang Yang yang kesini pasti bilang anjir ini enak banget gitu. Jadi kalau gue bosan, jadi bias ya. kenapa? Jadi bias. Jadi bias ya. Tapi emang memang enak banget, enak banget. Enak. Ini jujur anak sambelnya. Gak pelit lagi banyak banget. Apa? Nggak pelit? Iya, ini dan lu bisa minta lagi. Kalau mau minta lagi boleh.
Wah, enak banget ini. Lu lebih suka kulit yang garing apa yang nggak terlalu garing? Untuk apa dulu nih? Kulit ayam. Kalau ayam enakan garing. Enak garing banget. Kita minta goreng lagi aja biar lebih crispy. Jangan ini tapi udah cukup ini. Lu suka kayak gini? Itu Ya bebas. kalau lu Gua emang lebih mau garing lagi. Pernah. Pernah. Gua lebih suka lebih garing lagi. Kalau lu mau, Oh. nggak usah. Gua makan ya. Makan. Ini boleh makan. Enggak dilihatin doang. Kita aja anjing. Di sini emang dari kecil. Atau dulu Gua- tempat di tempat lain? Gua tinggal di sini tuh baru, Ken. 2015-an lah. Enggak. 2012-an lah. Nah, sebelumnya di Sebelumnya tuh gue di Keramat Jati. Ramat Jati, Keramat Jati. pasar. Pasar. Di pasarnya. Di pasarnya. Depan pasarnya. Jadi ada gang kecil itu, dan itu rumah gue di situ dulu. Lu tau gak sih, di sana tuh orang kalau punya mobil parkirnya nggak di situ kan? Iya. Karena Iya. nggak muat kan? Karena nggak muat ya. Pantes. Dan dulu kalau parkir mobil itu biasanya orang di mall. Coba Iya, lihat mau parkir di Ramat mall. Jati. Ramat Lipo, Jati, ya. mau Lipo. Iya, mau Iya, Lipo. gitu. Ah. Dulu namanya KJI Plaza. Benar. Iya, kan di Benar. Benar. Sekarang ganti jadi Lipo, Lipo Plaza Keramat Jati. Mall Lipo Ramat Jati. Lipo Mall Keramat Jati. Cuman entah kenapa lebih bagus dulu menurut gua, meskipun ininya lebih modern sekarang. Emang ya? Mulai Gua ya terakhir ke sana tuh tahun 2018 kayaknya. 2018. Nonton Avenger apa? Lupa gua. Oh, lu ke sono nonton? Oh ya, lu dulu kecil sering ke sana kan? Gua kuliahnya tuh di situ kuliahnya. Aku Oh. tahu. Ya 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 ya. Berarti lu bener-bener akam sih ya di sini ya? Akam situ apa? Anak kampung sini. Anak kampung sini. Gua kampung gue di sana. Kampung gue di sana. Enggak, tapi lu aslinya Betawi atau mana? Asli Betawi. Asli Dan Betawi. dan di sana ada pecel lele yang gua suka banget. Gua suka banget Di Ramat Jati. di Keramat Jati. Bukannya di sana malah isinya ini ya? Apa namanya? Foto-foto Surabaya gitu-gitu. Enggak emang iya. Banyak itu Gua beli nggak tahu kenapa ya, menurut gua makanan Keramat Jati rasanya lebih tasteful aja, lebih gurih ya. lebih gurih ya. Karena terlalu banyak mecinya kayaknya. Gua nggak ngerti ya. Tapi karena mungkin lebih fresh aja. Oh, masih ada lagi. Yang ini coba kita garingin banget deh. Yang ini. Kayaknya digaringin parah. Coba. Oh iya, ini dikit banget soalnya. Tuh. Bu. Boleh digaringin banget nggak, Bu? Digaringin banget. Oh, digaringin banget. Iya, Dikeringin. kasih ya. Ini nyemil-nyemil begini enak juga ya. Enak anjir. Ini enak. Ini gua mau nanya deh. Gua apa? Gua kan basicnya ngerti banget musik. Oh, Tapi sebenarnya lu passion gak sih di musik? apa? Passion? Atau lu kayak setengah hati aja? Gua di musik tuh benar-benar emang passion banget dulu ya. Tapi sekarang udah nggak terlalu. Oke, start lu berawal dari musik itu gimana? Sampai sekarang ini kan orang kan mengenal lu kan sebagai streamer sama musik dong. Nah lu tuh dulu gimana di musik tuh awal dari mana? Kan ada motivasi dari Wah. teman-teman lu bisa nyanyi kah atau Oke. gimana? Jadi dulu gua tuh bandel banget, Chen. Bandel banget. Apa narkobaan Itu gitu? bukan narkoba anjing. Nah, maksudnya bandelnya tuh gua jarang masuk sekolah. Kelas 1 SMP tuh gua udah kelabing. Kelabing Di mana? di Kemang. Terus gua pernah ke Hah? stadium. Iya, Stadium? Itu kan yang stadium. Iya. Gua pernah ke sana. Masa sih? Waktu kelas 1 SMP. Anjing. Dia enggak. Gua dulu bandel banget. Kok bisa diajak sama siapa? Aduh. Tapi emang saudara gue ada yang DJ. Oh, jadi diajak. Saudara gue ada yang DJ. Dibilang diajak, enggak juga. Gue pengen ikutan-ikutan aja. Oh, mau ngikut pengen tahu. Pengen tahu. Tapi gue nggak jarang kelabing sama saudara. Cuman dulu gue kelabing waktu kelas 1 SMP. Gue pernah yang namanya pulang sekolah habis kelabing. Gue bayangin tuh. Gimana? Pulang. Gue sekolah tapi pulang kelabing. Pulang sekolah tapi pulang kelabing maksudnya? Jadi Kelabing gini dulu. Enggak, maksud kelabing dulu. Kan kalau dulu tuh closingan itu jam 4, Chen. Jam 4, jam 5. Sampai sekarang. Sekarang kan jam 2 ya. Nggak tahu ya gua, udah jarang kan. Ya maksudnya dulu tuh sampai pagi banget. Ya. Dulu sampai pagi banget. Nah terus
kayak jam setengah 7 baru nyampe sekolah, dan itu bener-bener literally pulang labing. Sebandel itu gue dulu. Anjing, emang dasarnya udah bandel ya. Sebandel itu. Tapi gue di pelajaran nilai gue lumayan bagus. Apa yang paling bagus? Matematika gue bagus. Bayangin gue pintar matematika anjing dulu. Gak mungkin. Sumpah, yang paling jelek itu bahasa Indonesia. Aneh gak? Sama PPKN gue jelek. Emang rebel ya? Emang rebel dulu, gue dulu main rebel. Nah, terus Terus dari situ, kan orang tua gue jatuhnya kayak keluarga gue juga jadi nggak percaya gitu kan sama gue kan. iyalah lu bener-bener bandel bikin ini. Dan itu dari gue SD banyak yang keluarga gue nggak percaya sama gue karena gue sering bolos Sekolah. bolos sekolah. Nah, sekarang efeknya baru kerasa kan sekarang? Bukan kayak gitu. Jadi gini. tapi Chen, ya gue nggak tahu ya. Iya. Kalau gue sih bersyukur gue pernah ngelalui fase itu. Fase nakal. Fase nakal dan fase dulu gue sekolah kayak gitu gue merasa bersyukur. Bersyukur maksudnya dengan kayak gitu kan gue ada di posisi gue yang sekarang. Iya, iya. Belum tentu kalau gue dulu nggak ngerasain itu, ya tapi bisa jadi gue udah jadi pengusaha ya. Betul. Iya juga. Ya. Tahu-tahu lu jadi tukang las kapal. Iya juga. Iya juga. Lah iya. Ya pokoknya intinya gue pernah punya masa kelam lah. Terus dari situ, lu bayangin kan, keluarga gue itu kan banyak yang kayak nggak percaya sama gue. Tapi waktu lagi apes banget. Jadi ceritanya, gue lagi suka sama cewek. Ini waktu SMA. Waktu SMP, kita masih masih ngomongin di SMP kelas 1 karena Oke. semua start di SMP kelas 1. Gua bandel, Semua kebandelan itu terjadi di SMP semua kelas kebandelan, semua yang ngebentuk gua sekarang itu terjadi di SMP kelas 1. Makanya itu gak bisa gua lupain banget. 1. Oke. Lu demen nih sama cewek nih. Gua demen sama cewek, dan cewek itu kebetulan ada di paduan suara. Oh. Oke, terus Oke. terus lagi nih. Gua waktu kecil, waktu kelas 3, gua udah demen karaokean. 3 Oke. SD gua karaokean. Nyanyi-nyanyi gitu-gitu ya. Nyanyi dulu ada di kayak time zone gitu. 1 koin tuh kalau nggak salah Iya, 2 ada. ribuan Dulu ya. ada. Iya. Jadi kayak bilik gitu. Kayak bilik. Nanti lu masukin koin, di lagunya, nyanyi. Iya. Biasanya mikrofonnya ada bau tuh. Nah itu dia tuh. Tapi ya itu di Keramat Jati. Nyanyi itu dulu. Terus dari situ ya intinya gue suka karaokean dulu. Tapi gue nggak pernah ada satu orang pun yang muji suara gue bagus. Nggak ada. Emak gue, keluarga gue juga bilang suara kamu tuh jelek. Ya udah aja gitu. Bukannya udah, malah dibilang jelek sama emak gue. Terus ya dari situ gue dipercayalah sama guru gue, dipercaya buat ikut lomba buat buat SMP gue. Paduan suara itu. Iya, karena di situ gue nyanyi nggak bisa, ini nggak bisa, lu ngapain di situ bengong doang? Ini ikutannya paduan suaranya aja gitu. Mendingan lu bikinin lagu buat kita. Oh, bikinin lagu. Bikinin lagu, gue langsung ikut lomba bikin lagu waktu itu. Oke. Terus entah gimana ya, gue nggak ngerti keajaiban atau gimana. Tiba-tiba balik lagi nih, kan gue suka clubbing. Ya. Ya waktu itu pokoknya hari Minggu after clubbingan kan upacara tuh hari Senin. Itu gue dateng jam 8 Chen. Iya. Dateng jam 8 Chen. Itu kan istilah masuk Jumat gelap, keluar Senin siang. Iya. Itu Senin terang. Ya, Iya. Itu lu. Itu gue nungguin orang-orang kelarinian kan, gue ngerokok dulu tuh depan sekolah. Rokok. Terus tiba-tiba kepala sekolah keluar dong. Lukman Toro udah datang belum? Kelas berapa? Astagfirullah, lu udah ngerokok. Apa rokok Lukman pertama lu? Toro. Rokok pertama gue Marlboro Ice apa gitu. Langsung ke situ. Langsung. Mahal banget. Insane. Oke. Terus ke sekolah datang nih. So, Lukman Toro, mana Lukman Toro? Mana nih Lukman Toro? Oh, sama Flava dulu ada. Rokok gue. itu bukan Sampurna. itu bukannya belum ada ya dulu? Udah Itu ada. zaman Sekarang udah nggak SMA, ada. Flava. Sekarang udah nggak ada. Enggak, meski itu bukannya dulu ada zaman SMA Nggak, ya? udah ada. Dulu Masa? udah ada. Flava udah ada. Flava tuh 11.000 kalau nggak salah. 11 apa 16 gitu. 12. 12 ya. Ya pokoknya segitu Nah, lah. dulu gua tahu karena gua kan jual. Ya. Terus buat lihat lu. Keluar lah kepala sekolah gua. Mana lu Pantoro udah datang belum? Marah-marah, Chen. Panik dong gua. Dikira kenapa nih? Ah, Anjing, apa orang mau panggil nih? dia ngerapin baju gua. Dari yang baju gua dikeluarin sama dia dimasukin. Gesper kamu mana? Gesper kamu mana? Dasi kamu mana? Wah, gesper nggak pakai. Dasi kamu mana? Dasi kamu? Dasi gua pakai kan? Ya. Gua pakai dasi. Apa nih? Gua udah kayak anjing. Gua mau dikeluarin nih.
Tiba-tiba gua jalan, ini beneran udah kayak mimpi, Cen. Gua jalan, nyampe inian, suruh angkat piala anjing. Itu ternyata dia nyariin lu karena itu mau di-announce kalau lu juara. Kalau gua juara, ya. 1. Juara 2. Tapi ada reasonnya kenapa juara 2. Kenapa? Karena pas lomba itu wajib pakai yang namanya not balok. Apa sih namanya tuh yang Oh, partitur, tahu partitur gua. musik. Ya, let's say itulah. Nah. Iya. Dan gua nggak pakai itu, cuma lirik lagu sama chordnya doang. Oh. Gua emang nggak ada basic sama sekali, anjir. Oke. Gua nyari tutorial tuh di YouTube, chat chordnya kayak gimana caranya, ini kayak gimana. Gua main piano kagak bisa. Tapi sekarang udah lancar. Nggak juga, gue emang nggak ada bakat main piano. Tapi bisa lah, bisa. Tapi apa yang di musik yang lu bisa? Maksudnya selain nyanyi ya? Piano bisa dikit Beda doang. nggak? Tapi maksudnya nggak terlalu fase ya? Nggak terlalu terlalu fase. yang sampai mendalami gitu nggak? Yang gue bisa di musik itu mungkin di writingnya, writing musiknya mungkin gue bisa. Sama gue orangnya sangat imajinasi gue lumayan liar. Tapi di musik. Ya, Di musik imajinasi gue liar banget tuh. Pelan-pelan depan lu nih ada orang tua mana kecil. Oh iya. Lah kan musik. Iya. Siapa tahu kan Iya. jadi ini kan. Ya. Jadi gua kalau bikin lagu tuh selalu ada di pikiran gua tuh udah kemana-mana gitu. Bahkan sampai sekarang gua masih hafal loh lagu yang gua lombain. Oh ya? Kan ku teruskan Oke, lagu pertamanya apa itu, tentang pahlawan. Berarti temanya nasional. Tema nasional, temanya tema pahlawan. Oke. Dan izinkan aku na. Tuh, nadanya gue masih ingat aja. Kenapa nggak coba lu buat ulang? Ya nggak usah juga, buat apa? Enggak, maksudnya itu jadi sebuah karya dong. Lu tahu kayak, maksudnya Pio lu tuh tahu kayak lu tuh beneran emang bisa bikin lagu. Liriknya emang lirik anak-anak SD, anak-anak SMP bikin lagu. Ya nggak apa-apa, maksudnya kita semua tahu nih. Kita semua tahu lu tuh udah bikin lagu buat EVOS. Lu bikin lagu buat Free Fire. Ya kan juga pengen tahu background lu dulu kayak gimana. Lu tau nggak? Dari situ, dari gua nggak bisa apa-apa, nggak bisa ini salah-salah. Gua mulai mengalihkan hobi gua. Ya. Dari yang bolos cuman main game di warnet. Oh, lu main di warnet ya? Main di warnet. Game apa? Gunbon. Ganbon. Gua main Itu Gunbon. dia. Oh, lu main Tangan Gunbon? kotor. Oh, lu main Gunbon? Tahu gua. Main Ganbon juga, terus. Main Gunbon. Dari yang gua main Gunbon, akhirnya lo tau nggak? Gua ke warnet, bobo flashdisk bapak gua. Dulu gua pakai aplikasi bajakan, gua download bajakan gitu. Ya, jadi gini, dulu tuh kita download apa? Kita buka file. Kalau di warnet samping itu nggak ada. Nggak ada. Kita bawa pakai flash disk. Pakai flashdisk karena Tinggal login kalau doang. udah ke restart, program lu hilang. Tuh, kayak gitu gua. Dulu kayak gitu. Iya. Dan gua tuh dulu tiap bolos. Dia bolos jam 7 download. Ya. Jam 9 baru kelar tuh gua nginstal segala macam. Ya. Besok belajar bikin lagunya sampai jam 12, sampai jam 1. Belajar ya. Gua beneran ngeliatin tutorial. Tutorialnya dulu belum ada, Cen. Jarang banget, Cen, pakai bahasa Indonesia, Cen. Ya, bahasa Inggris semua Bahasa ya. Inggris, alhamdulillah. Dulu bahasanya tuh kayak masih bahasa-bahasa Prancis, bahasa Spanyol. Gua belajar software musik raba-raba, Cen. Bener-bener pengen cari tahu aja gitu. Pengen cari tahu ya. Dan anehnya ngerti kayak apa yang dia klik. Oh, ini fungsinya gini, oh ini fungsinya gini, oh ini fungsinya gini gitu. Jadi motivasi lu untuk bikin lagu karena lu mas belajar aja di sekolah. Bukan. Tapi karena pada saat itu mungkin orang-orang terdekat gua nggak percaya kalau gua tuh bisa melakukan sesuatu. Oke, berarti lu itu dong haus akan validasi. Dibilang haus akan validasi, enggak juga. Tapi mungkin gua kayak pengen buktiin ke keluarga aja. Banyak banget. Banyak. Gue pengen buktiin kalau Gua pengen lu tuh buktiin juga keluarga. bisa lakukan suatu hal Ya, di keluarga. ya. Itu bermusik. Dan waktu itu gue udah belajar bikin lagu segala macam. Masih dapat kayak ingin lagi dari keluarga waktu itu. Apa? Jadi om gue ngomong, "Tuluk, kayak adik kamu, kayak adik sepupu kamu dong, bisa kayak gini segala macam. Kamu coba deh bikin kayak gini. Gue dibandingin waktu itu. Dibandinginnya sama saudara lu yang juga bisa musik.
saudara gua itu dulu masuk kayak Enak banget ini yang garing. enak kan? Enak. Saudara gua itu namanya apa ya? Lu cari aja namanya Joy Alexander. Dulu dia kayak masuk nominasi apa gitu. Nah, dibandingin Pianis itu. cilik. Ya gue dibandingin ke situ. Dan itu jadi kayak dorongan buat gua. Gua harus bisa gitu. Jujur ini kalau kering banget. Itu bang kayak apa? Apa? Kulit babi. Iya, cross gitu loh, maksudnya ngerti gak sih? Gua apa ya? Lu punya makan kulit babi? Kata temen gua. Kata dia ya? Iya, kata Rehan. Oh, Rehan. Nah, akhirnya karena lu dibandingin terus akhirnya lu juga coba buat Gue pengen nge-post diri coba lu melakukan juga. sesuatu. Gue perjalanannya kan Puncaknya ketika lu udah enough di sini gitu. Itu apa? Pas musik EVOS. enggak sih. Dibilang ngerasa enough, gue lebih ke sadar diri aja. Kalau emang salah sih pemikiran gue. Gue sadar diri bahwa gue di musik masih banyak orang yang lebih bagus. Kayaknya mungkin jalan gue bukan di situ. Meskipun salah ya gue berpikir kayak gitu. Benar. Karena gini. Ini hard to believe ya, tapi orang-orang tuh suka berpikir ya. Ini maaf nih agak jahatnya nih. Bang Reza kok nggak bisa nyanyi, tapi kok ada di juri Indonesian Idol. Dan dia bisa menciptakan bintang-bintangnya kan, kayak yang lagu-lagunya dia tuh yang latih kan bagus kan. Maksudnya kenapa lu nggak coba jadi kayak produsernya gitu? Ya. Gua Tapi itu jelek sih. Maksudnya netizen jahat sih ngomong kayak begitu. Netizen ya. Ya, maksudnya lu bisa jadi produser gitu. Kenapa nggak mau jadi produser? Gua pengen. Ya kan sekarang lagu-lagu gue juga gue yang produserin. Sekarang tuh gue lagu udah nggak lagi yang kayak gue bikin sendiri. Terus? Gue nyari orang mana yang bisa bikinin apa yang mau gue mau. Gue tinggal arahin, gue pengen kayak gini. Jangan kayak gini, gue pengen kayak gini. Karena lagi arah kayak gitu sih. Ntar gue pengen ngeluarin lagu lagi 2 biji. 2 biji. 2 biji. Apakah bakal sama ngikutin dengan tren sekarang? Karena kan ini, tren sekarang itu kan lebih ke hip dude, terus kayak siapa namanya? Anti normal. Apakah nanti lu juga sama? Kemungkinan iya. Oh, karena lu juga pengen siapa tahu pasar juga di situ ya gitu. Lu mau tau nggak? Menurut gue ya, sekarang ini either lu bisa bikin something yang gede atau lu emang harus mengikuti something yang besar. Iya, emang begitu. Menurut gue ya. Dulu gue terlalu idealis banget. Apa lu? Gue dulu idealis banget, Chen. Untuk musik gue idealis banget. Gue lepas idealis gue, tau nggak pas apaan? Lagu EVOS. Oke. Gue melepas idealis gue karena pada saat EVOS, waktu gue dapet kesempatan untuk di ekspor sama mereka, oke boleh nih, udah bikinin lagu buat kita, oke nggak apa-apa, segala macam. Di situ gue berpikir, bagaimana caranya gue bisa di sini, setengahnya gue aja maju juga. Karena ini kesempatan yang bagus kan. Gue nggak bisa dong. Tim gede lagi gitu kan. Iya, gue nggak bisa nih pakai apa yang gue mau doang. Gue harus lihat apa yang pasar mau. Nah, wait. Kalau lu mengalah untuk dengan idealis lu gitu ketika di lagu EVOS, waktu Free Fire? Free Fire itu idealis gue. Oh ya? Idealis gue banget itu. Itu lagu gue kayak gitu. Genrenya gue nggak tahu apaan ya. R&B nggak sih? R&B bisa, tapi kayaknya bukan nih. Gue nggak tahu ya genre apaan itu. Tengah-tengah ya soalnya ya? Tengah-tengah lah. R&B juga bukan ya? Bukan, tapi pemilihan sound gue emang rada-rada kayak anak kecil. Betul. Pemilihan sound gue. Terus? Yo, dari situ, lo tau gak sih apa yang menginspirasi gue bikin lagu EVOS? Ya gue tebak. JKT. Ya salah satunya. Ya benar. Salah satunya. Karena kan gini, lo lagunya, gue masih ingat waktu EVOS lagi live yang di pameran itu. Itu kan lo nyanyi kan? Oh. Di live-in atau bukan? Kayaknya pas di live-in deh. Oh, yang itu, di acara dia ini ya? Ya, pokoknya itu lo nyanyi. Itu gue masih ingat itu Wota kayak varian baru guys. Iya itu. Ya, itu gua kasih ya, itu salah satu yang gua memang pengen capai. Maksud? Jadi menurut gua ya, gua nggak tahu ini bagus apa enggak, tapi maksud gua, menurut gua lu bisa dikenal dengan cara either bagus atau buruk.
Iya dong. Ya. Itu tetap menjadi apa ya nama bahasanya? Gimana sih bahasanya? Gini. Bad engagement. Still engagement. Still engagement. Bad news is good news. Karena waktu lagunya dirilis itu guys, gue tuh bilang ke Mas Dean, Mas jujur lagunya jelek. Gue nggak begitu, lagunya aneh. Dia bilang emang aneh. Tapi karena anehnya itu, jadi orang kan terngiang. Dan itu bagus dong, jadi orang pada tahu. Nah itu. Dan gue sendiri tahu itu lagu aneh. Dan lu menyadari itu. Gue menyadari itu dan memang sengaja. Tapi memang itu dibuat gimana cara gue bikin lagu itu. Pemikiran gue gimana cara orang gampang hafal lagu itu. Emang easy to listening, cuman mungkin tidak ear catching aja kalau orang bilang. Ya sih gitu. Sebenarnya kalau dibilang easy listening, kalau misalkan memang orang gampang ngapalin, itu jatuhnya air catching. Itu disebut air catching. Iya memang, tapi kan nyebelin aja nadanya. Tapi, lu tau nggak sebenarnya yang nyebelin itu dari lagu itu apa? Apa? Suara guanya. Suara lu. Suara guanya yang nyebelin, bukan lagunya. Jadi maksud lu kalau misalkan lagu seperti itu, tapi yang nyanyi Raisa tuh beda cerita Beda gitu? cerita. Kalau Raisa juga mungkin kayak nggak cocok. Tapi kalau yang nyanyi JKT, Tompi deh. Tompi yang nyanyi. nggak cocok juga, Cen. Tudidu papa. Ih, bos di sini. Gitu. Itu Roma Irama. Yang nggak ada tengok yes. Tompi nggak cocok lah. Lu waktu lu nerima tawaran itu seneng lu? Kamu mau nggak? buat Sebenarnya yang nawarin itu bukan EVOS, yang nawarin Albumnya. community. komunitinya? Menurut community fanbase EVOS ada yang namanya EVOS Garis Keras. Menurut gue bikinin Chan. Oh bikinin lagu yang bisa dicenting. Ya, dan gue kepikiran daripada bikin Chan, mendingan lagu yang bisa dicenting. Oh, jadi emang dari awalnya si Brengsek ini memang sudah bisa bikin yel-yel ya? Bikin ya. Iya, terus akhirnya lu karena daripada bikin cuman yel-yel atau cantingnya Mendingan sekalian lagu, tapi yang bisa dicanting. Dan gue Nah. explore tuh, oh ternyata di Jepang kayak gini. Oh ya? Gue cari Lu itu sampai- gue lu explore sampai lebih riset di lama daripada internet? bikin lagunya anjing. Masa? Sumpah. Lu percaya nggak? Gue pernah nginep di markas Wota. Di mana? Nggak nginep juga sih, sampai pagi nongkrong. Emang Wota? Sama Wota, real. Itu community FJKT di daerah Condet. Oke, ngobrol tuh. Ngobrol. Ntar lagunya lu ulik gitu. Kenapa lu ngikutin? Kenapa lu mau ngecan? Oke. Kenapa lu suka banget sama si ini? Gue mencari tahu itu semua. Oh. Terus riset. Chan itu seperti apa sih? Ternyata ada pedomannya. Gue belajar anjing. Iya, Pak. Iya tuh ya. Ya itu ada kitabnya, Lu harus lihat dulu kitabnya, katanya kitab Chan. Lu masuk kemana nih Chan-Channya? Masa ada sih? Ada bang. Masa? Iya ada kitab Chan. Oke. Unik sih. Oke, terus Ada. setelah lu pelajarin akhirnya Gue pelajarin akhirnya. Oh, begini. Oh, cara membuat lagunya seperti ini. Oh, nada chord yang dipakai kayak begini. Oh, ada rumusnya kayak gini, berapa ketukan. setelah semuanya di riset, lu akhirnya bikin lirik. Bikin lirik. Nah, bikin liriknya berapa lama? Ya, bikin apa cepet, Jen. 2 mingguan. Risetnya yang lama banget. Berapa bulan? Sebulan. Kayaknya sebulan setengah kayaknya. Itu riset tuh. Sebulan setengah. Oke. Tapi kalau tanpa riset itu mungkin lagunya bakalan beda. Oh iya benar. Ya. Bisa jadi. Itu setuju. Bisa jadi beda. Kan lu riset jadinya ya kayak gitulah. Ya, jadi menurut gua belajar tuh banyak hal yang harus lu pelajarin di dunia ini sih. Kalau lu mau ngelakuin sesuatu ya. Tuh. Riset. Ada nggak lagu yang udah lu produce atau udah lu buat, rilis nih, tapi lu nyesel waktu bikin? Nyesel kenapa? Ya nyesel aja kayak, kenapa gue bikin lagu ini ya gitu? Kenapa gue rilis lagu ini ya? Ada nggak? Gue nggak mau sebut lagunya, tapi ada nggak? Ada. Berapa lagu? Semua. Ya kan maksudnya masa semua? Nggak semua sih. Ada salah satunya mungkin yang gua nggak nyesel. I'm Used to Fall in Love, gua nggak nyesel. Itu nggak nyesel. Nggak nyesel. Karena itu bener-bener ya. Nah, emang itu gue Aku gagal move on, gua nyesel. Tapi balik lagi, gua sadar kalau nggak ada lagu itu, gua nggak mungkin ada di sini. Ya, setuju. BTW ngomongin soal musik tadi. Kan tadi kita bahas juga tuh si Mas Arab. Hah? Dijadiin juri segala macem. Ini agak patah
dikit sih. Kenapa? Ya kenapa lu nanya ke Arab sih? Ini gue jujur ya, Chen. Lu lagi ngantuk atau kenapa ngetim? Oke, gua jujur. Out of the blue Gue aja. jujur ya. Setelah gue melakukan itu, gue Jangan ngeliat banget itu. apa dampaknya dan lain-lain, gue sadar bahwa itu caper banget. Setuju nggak? 7 caper. Itu caper banget. Tapi yang kejadian pada saat itu, kan gue lagi belajar buat tidur cepet nih. Iya. Iya kan? Gue tidur lah jam 5. Jam 5 tuh gue tidur, Cepet tiba-tiba jam kebangun. 5. Oke. Ya, gue udah berusaha tidur Oke, banget dari jam 3. iya. Masa Iya, baru ketiduran jam 5. Bangun gue jam 6. Siapa nih yang masih live? Terus tiba-tiba gue orang yang lumayan gampang banget ke bawah arus, Chen. Apalagi kalau misalkan tentang kayak lu lagi curhat itu gue gampang banget Oh, ke bawah arus tuh, iya. Nah, kebetulan momennya mereka lagi curhat. Oh. Stepe sama Sidit lagi kayak bahas apa gitu tentang kehidupan. Ya udah, tiba-tiba nggak tahu gimana tangan gue ngetik. Coba gue tanya ke Mas Arab, siapa tahu gue dapat inspirasi. Ternyata dapetnya Ya nggak apa-apa juga, tapi itu yang menurut gue apa yang diomongin juga bener. Gue ngerti kok apa tapi yang lu tau dimaksud. kan efeknya tuh seviral itu. Ah, Dia sampai gak enakan loh. Iya sorry itu laki Adnan kemarin apa? Rame banget jadi rame dia. Gara-gara dia kan nanya di live jawaban gue mungkin tapi itu jawaban gue. Ya gimana ya? Kenapa apa? Pertanyaannya gimana apa? Intinya dia bosan nih sama rutinitas yang gitu-gitu aja. Jawaban gue, lu siapa bisa bosan? Maksud gue, ya lu harus lapar terus nyam. gue sih tahu itu gue. Ya mungkin tolol aja sih jatuhnya. Emang caper aja. Iya, ya gue jadi ngerasa caper aja. Padahal gue maksud kayak gitu, gue mau ngobrol aja. Kan gue sama TP lumayan Ya dekat. sering ngobrol, iya. Tapi kenapa dari semua orang? Hah? Let's say yang gede-gedenya nih, Mas Dean, Winda, Reza Arab. Kenapa pertanyaan selalu sama dan template? Mas Ade. Mas Ade kenapa? Ya pertanyaan tuh sama aja. Karena Ya. karena gue tahu mereka adalah orang-orang yang udah berhasil di situ. Simpel gak sih? Tapi kenapa selalu sama gitu? Ya gue pengen tahu perspektifnya dari mereka tuh kayak gimana. Kan dari situ Sama kan? Jawabannya kan sama juga kan? udah benar kurang lebih sama. Sekarang gue udah ngerti sih masuk gambaran besarnya. Ya udah, itu. Dari omongan yang Bang Winda bilang, cuma si Lucky apinya kurang aja. Nah gue akhirnya baru tahu nih sekarang maksudnya apa. Iya, ambisinya. Jujur ya, ternyata kulitnya paling enak kalau bikin kering banget. Kalau diapain? Dikering Kalau banget. dikering, emang iya kan gue kata. Ayamnya sih normal aja. Namanya soto lah. Lelenya enak, lelenya enak. Emang di daerah sini emang banyak motor doang ya, maksud gua. Emang banyak udah. Padat perumahan apa nggak keberisikan ya mereka ya? Tega banget. Tapi gue nggak ngerti ya, banget. orang-orang yang suka motor diberisikin gitu, passionnya apa ya? Maksudnya senengnya kenapa ya? Gue beneran nggak ngerti ya nanya. Nggak, maksud gua kalau lu jam segini tuh ganggu banget. Ini sekarang udah jam 11:30. Oh. Ini mereka kan udah tidur dong harusnya, ya dong. Ganggu anjing. Tau lah. Gue lebih suka kalau gue punya motor, gue punya mobil, gue pengen yang silent banget malah. Oh, berarti listrik. Listrik tuh gimana? Listrik, mobil listrik. Mobil listrik ya. Agak senyap dikit soalnya nggak terlalu berisik banget. Jadi bisa kayak ngagetin orang. Misalkan gue mau ketemu sama lu nih, janjian nih. Hah? Ini mobil lu sini nih. Hah? Tiba-tiba, Lucky mana ya? Woi Chen, anjir kan lu kayak, wih kok nih? Jadi karena saking senyapnya Ketabrak. di samping. Iya. Ya. Tapi motivasi lu apa untuk tahun ini? Ini kan masih awal tahun nih. Ada motivasi lu yang pengen lu kayak gua harus do something yang kayak begini biar gua tuh tetap bisa tetap hidup gitu. Asal lu tahu ya. Akankah nanti lu tetap motivasinya untuk musik atau sudah bergeser? Gue pengen coba untuk musik. Pertama gue pengen coba untuk musik. Musik lagi berarti ya? Musik lagi. Oke. Karena setelah kesana, gue tersadar bahwa ya musik adalah hal yang ngenalin gue sebenarnya Ke semua hal. Ke semua hal. Ya. Jadi gue pengen coba ngerilis lagu lama gue. Ngerilis. Coba gue remake ulang. Berarti udah jadi tapi
emang lu tahan aja. Buat tahan apa? Gue remake ulang dulu. Oke, jadi mau dibikin yang lebih Bagus lah. up to date aja. Apa? Yang lebih up to date, yang lebih relate. Enggak dengan juga. musik sekarang. Enggak juga. Tapi lebih mungkin dari soundnya lebih proper. Oh, karena lo sudah punya alat-alat yang bagus. Udah punya alat-alat yang bagus. Dulu kan nggak Yang bisa. Mikrofon 200 juta itu ya. Enggak juga lah. Tapi dulu kan nggak bisa soalnya. Karena lo belum mumpuni untuk alatnya. Belum mampu ini. Mahal nggak sih alatnya? Mahal banget. Mahal banget, Cen. Cuma gue ada kesel dia nih, banyak banget bersih. Mahal banget. Mahal Banget. Yang ngebuat mahal banyak hal sih. Mahalnya itu komponennya ya. Pertama komponen. Terus alat-alat tuh gimana ya? Apa yang ngebuat mahal? Gue juga bingung, Cen. Karena di musik tuh memang bener-bener real, ada harga, ada kualitas. Oke. Karena gimana pun juga itu hal yang lu tangkep kan. Kalau rekaman kan itu hal yang lu tangkep kan. Jadi lu harus pakai alat yang emang seproper mungkin. Untuk hasil yang lebih maksimal ya. Iya. Sebenarnya bukan untuk hasil yang lebih maksimal. Untuk lagu itu lebih layak didengarkan dimanapun. Lebih hidup. Lebih hidup. Ya. Kenyang bro. Enak juga nih. Enak. Tapi untuk dunia streaming ada yang mau lu kejar lagi nggak? Di dunia streaming. Pengen lah, Cen. Gua nggak bisa bohong. Gua pengen, tapi gua masih belum tahu gua mau ngapain. Oh. Nggak bisa bohong, Udah gua pengen. Kan udah banyak teman-teman lu yang ngasih tahu, Lucky lu begini, Lucky lu begitu. Kenapa kayak lu cuman iya doang? Kan sebenarnya gua udah tahu jawaban dari itu semua apa. Apa? Kalau gua mau maju ya, Ah. gua memang harus udah bisa tinggal sendiri, at least Dewa Studio. Terus apalagi? Ya kan? Kenapa? Karena konten yang pengen gua kejar adalah Kamaradonan. Karena Kamaradonan juga Musik. salah satu konten yang lumayan ternyata. Secara pasar ya. Ya, secara pasar lumayan. Dan gua baru aware itu Sekarang sekarang. hebat. Dulu waktu ngundang tamu, bintang tamu kan Kamaradonan tuh dulu yang nonton tuh 3.000, 4.000, Itu kan pernah banyak. 11.000. Iya banyak. Ya kan dia. Cuman namanya emang gua dulu dongo kali ya. Gua kayak oh ya segitu. Oh iya, udah Nyampe ya, sekarang. emang segitu lah. Gua nggak ngerasa emang kayak masih kayak gitu, masih kayak oh emang segitu. Terus sekarang pas udah turun, gua langsung kayak oh iya kalau yang nonton segini ya, kok beda ya gitu. Gua tuh baru aware. baru aware. Gua tuh emang tolol gitu, emang tolol. Berarti gini. 2026 Lucky mau stop tolol. Mau stop tolol. Yakin tapi? Yakin, cuman masalah gua satu, Apa? males. Ah, itu kan. Sebenarnya lo tidak bodoh, tidak tolol. Malesnya itu nggak Dan itu nggak ketolongan. Iya, dan gua pengen banget, Dan lo nggak bisa kontrol waktu kan? nggak bisa. Lo tahu? Ya, tidur lo aja jam berapa itu? Tapi kan lagi belajar. Ini sekarang udah mendingan lah, Cen. Maksudnya udah lumayan tidur kayak end live ya jam 3 udah pas banget lah. Jam 3 ya udah oke lah. Udah nggak mau jam 12 lagi. Nggak mau. Apalagi yang mau lu ubah? Cara rokok, minum kopi? Lu masih belum. Memang sulit perokok berarti ini. Kalau itu susah, Cen. Gua nggak bisa. Ya pelan-pelan ya. Itu susah, Cen. Pelan-pelan. Pengen banget, Man, berubah pengen. Emang lu kira nggak boncos setiap hari gue beli kopi? Lu lagian tadi aja lu kopi bisa berapa kali habis Kopi tuh ya, lu mau tau nggak biaya hidup gue? sehari? Sehari Berapa? kopi itu 70.000. Oke. Sehari kopi 70.000. Ah. Terus Berapa kali? rokok 90.000. 90 apa 70? Oke. Makan 50.000. Oke. Berapa tuh? Let's say 150, 70 udah 200 ribuan. 200-an. Iya. 220. 220. Kopinya kalau nggak nambah. Enggak pernah, itu udah maks banget segitu. Berapa kopi itu berapa kali? Sekali gua ngopi mah. Sekali doang. Iya, karena tapi kan emang gede. Sekali kadang 2 kali. Jadi gua satu tuh buat nyokap gua tuh juga nggak bisa banget. Iya, nyokap gua minta kopi terus. Tapi lu udah mulai mau pelan-pelanin tuh kayak ngurangin kopi, ketegangan kopi. Jujuran kalau kopi gua belum ada niatan. Kalau kopi Apa yang ada niatan? tidur lah, itu paling penting anjir. Ya nggak apa-apa. Coba pelan-pelan. Kalau kopi dari kecil sih, Chen. Apa? Dari kecil tuh dari kelas 1.
Satu SMP. SMP. Balik lagi kan semua. Iya. Kelas 1 SMP. Karena emang 1 SMP tuh momen dimana tuh ngerubah hidup gue banget. Kayaknya lu ada trigger something di satu SMP deh, gara-gara suka cewek. Bener. 1 SMP mantan gue 21. Apa? Mantan gue 21 kelas 1 SMP. Maksudnya? Gue punya mantan 21 di kelas 1 SMP. Tiap minggu ganti ya? Hah? Tiap minggu ganti? Nggak tiap minggu ganti juga. Lo percaya nggak? Gue kelas 1 SMP punya pacar waktu itu anak kuliahan semester 4. Dibilang rebel banget gue. Wah, aneh, anjing. Gue rebel banget. Gue dulu ganteng, Cen. Anjing aneh banget. Dia gak percaya anjing. Kayaknya daya tarik Yang sekarang ngontakin gue lagi, Cak. Gak bercanda gue. Gak bercanda. udah bersuami tapi. Enggak, ada gila-gilanya lu. Enggak. Tapi kayaknya mungkin dari video shuffle juga itu bikin cewek tarik kayaknya ya. Kayaknya iya. Nah, karena shuffle tuh dulu pada zamannya shuffle tuh kayak keren. Iya anjing, iya. Gak bohong gua. Yes. Zaman kita. Maksudnya kita kan di usia kita kan mirip-mirip nih. Iya. Shuffle tuh hal yang keren, Jing. Dulu lu tahu nggak orang-orang yang pernah ada di event shuffle siapa-siapa aja? Salah satunya nih. Maksudnya yang deket sama lingkungan shuffle. Nggak tahu gua. Tokarin, Yonglek. Emang iya? Iya. Oh, shuffle. Iya, dari shuffle. Yonglek tuh dari shuffle juga anjir. Gua dulu pernah sepanggung sama Yonglek. Itu Dia apa nyanyi, ini? Shuffle? ini gaya gue yang gak suka. Gua shuffle. Oh, lu yang shuffle ya? Itu dia dulu promonya dari shuffle juga salah satunya. Wah, gua baru tahu ini lagi anjing, lucu banget. Yolek manggung lu shuffle di situ. Iya. Sama-sama gestar. Gue dulu NPD banget, Cen, suka ngomong. Lucky Atan Black no hardstyle. Iya, sumpah gue NPD banget, tolol anjing. Itu lu latihan shuffle berapa lama? Latihan cepet lah, itu mah paling 3 bulanan. Ya, memang basicnya kan emang nggak Basicnya nggak ini. Shuffle tuh cepet. Shuffle cepat. Yang penting stamina-nya. Oh ya, setuju. Lu, Kaki lu harus gerak terus itu. gue anehnya ya, gue perokok. Tapi nafas gue kuat. Kan pada zamannya. Hah? Kan pada zamannya. Sampai sekarang masih kuat. Masa? Sumpah gue. Oh, jangan ngapa-ngapain kalau. Kagak percaya. Gue renang di dalam 2 menitan bisa kali. Di dalam ya. Jadi kayak ikan itu. Masa 2 menit? Bisa suruh dia kagak percaya. Aja satu menitan nih 2 menit. Ya udah gini kita hitung dah, kita tutup hidung. Kita ambil air, kita tutup hidung, kita itu. Ya itu mungkin buat konten lu buat pembuktian nanti dah. Nanti dah. Si NPD ini sih. Tapi beneran. Soalnya nggak tahu kenapa ya, gue juga bingung. Mungkin karena dulu waktu kecil gue suka berenang. Oh, jadi itu yang ngebuat tuh kayak ya udahlah gitu. Iya, mungkin jadi ke situ pernapasan gue bisa keatur. Dan gue nyanyi itu bukan dari perut. Apa? Diafragma kan? Gue nyanyi itu dari sini. Iya diafragma kan? Bukan. Pokoknya di suara gue tuh suara leher. Ah, itu Suara teknis kombinasi. itu, Ya teknis teknik itu gua nggak tahu. gue salah. Itu loh. Intinya teknik gue salah di musik. Dan itu nggak baik. Sebenarnya. Sebenarnya, dan suara lu nggak bakal keluar lah, intinya gitulah. Tapi mungkin karena napas gua kuat jadi keluar Pada waktu itu sampai sekarang. napasnya kuat. Iya, mungkin karena itu. Kalau Ian, kalau yang kurangin kayaknya lebih kuat dah. Lebih kuat harusnya. 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 Udah kurangin nggak sih? Gue bisa ini kali ya. Kalau gue ini berhenti ngerokok, gue di jalan-jalan di ini, di laut-laut ya. Kau pikir kau siapa? Ini yang nyelam-nyelam di ini ya, ada yang nangkap ikan. Kidul. Nyerok kidul. Ah, suku apa namanya? Ada suku yang nyelam itu. Iya. Yang itu. Iya, gue paru-parunya juga gitu. lebih gede. Jing lah. Udah habis. Ini makanannya. Tapi gimana menurut lu makanannya? Sambal. Sambelnya emang lumayan. Tapi ada kacangnya ini, rasa. Emang ada kacang? Coba tanya ya. Atau kemiri Oh, ya? ini pakai kacang nggak, Bu? Atau kemiri? Oh, pakai kacang. Kemiri sama kacang. Bete tuh. Oh, mete. Oh, kacang mete. Kacang mete. Ada Oh, kemiri kan? pantesan. Tahu gua. Lidah gua masih pakem buat kayak gini-gini. Oh, iya ngeri ngesilin. Kemiri. Oke. Next. Oh. Yang bakal datang buat makan bareng sama gua siapa? Menurut lo? Menurut gua, Enggak. siapa ya? Mungkin yang gue lihat yang suka makan sih. Jambu lo udah pasti lah. Next pasti ada jambu kan. Nggak tahu, kan belum tahu. Banyak yang bisa gue jelajahin. Makanya, menurut lu siapa? Di luar dari BTS nggak sih? Bebas. Ini dia podcast bersama Laki Adnan dan Warung Makan Alif 15. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Thank you ya. Bye bye. Mwah.